Hey guys, welcome back to the Hey guys, this is me Andy and you are watching Cruise Channel. Hey guys, this is me Andy and you are watching Cruise Channel. Now I'm gonna start it. Something good in my life. I'm in my seven. I don't wanna take too much. I will take it and keep it to myself. Don't need to hear what they say, 'cause this is my life. Now I'm gonna start it. Something good in my life. I'm in my seven. I don't wanna. So guys, kali ini kita berada di segmen review. Nah, di segmen review kali ini yang kita bahas berbeda dari review-review sebelumnya. Biasanya kita hanya mereview masalah makanan dan juga mereview buku dan game. Tapi kali ini yang aku bahas adalah tentang sebuah drama. Wait. Drama. Jadi kalau drama konotasinya adalah orang-orang yang memang suka nonton drama. Dan itu bukan ranahnya gamer. So, stigma itu harus dihapus. Kenapa? Karena yang akan saya bahas kali ini adalah drama yang berisi tentang game. Wow! This is a different kind of drama. Drama ini berasal dari Korea dan judulnya adalah Memories of Alhambra. So, why don't we get started? Jadi bagi kalian yang suka dengan game, sepertinya drama satu ini tidak boleh kalian skip atau kalian lewatkan. Karena film ini membahas tentang sebuah game yang bergenre AR atau Augmented Reality. Sebelum kita masuk ke dalam dramanya, ada baiknya kita untuk melihat perbedaan antara game VR dan game AR. Perbedaan pertama dari game VR dan AR adalah pada perangkat yang digunakan. Game VR biasanya diakses melalui sebuah perangkat yang berbentuk headset yang sepenuhnya berinteraksi dengan dunia virtual. Sementara AR umumnya diakses melalui kamera ponsel yang menampilkan lapisan ke lingkungan sekitarnya di dunia nyata melalui tentu saja layar ponsel. Perbedaan kedua terletak pada tingkat kedalaman pengalaman bermain. VR menggantikan sepenuhnya dunia nyata dengan dunia virtual, sedangkan AR tidak menggantikan dunia nyata. VR menggunakan komputer untuk membuat lingkungan di sekitarnya, sedangkan AR hanya menambahkan ke dalam dunia nyata. Selanjutnya, perbedaan keempat terletak pada bagaimana game ini terjadi secara langsung. Untuk game VR dan dunia nyata itu berbeda, merupakan lingkungan terpisah dan tidak reaktif. Sedangkan AR lebih berpotensi reaktif terhadap dunia nyata. So, jadi teman-teman sudah mengetahui perbedaan antara AR dan VR. Sekarang mari kita masuk ke dalam dramanya. We can make it real. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan karakter-karakter penting yang ada di dalam film ini. Yang pertama yaitu Yo Jin Woo. Kalau penggemar film Korea pasti kenal dengan yang namanya Hyun Bin. Hyun Bin adalah pemeran utama dari film ini dan dia berperan sebagai Yo Jin Woo. Yo Jin Woo merupakan CEO dari perusahaan investasi, terutama investasi terhadap game. Kemudian karakter kedua adalah Jung Hae-jo yang diperankan oleh Park Shin Hye. Jung Hae-jo merupakan owner dari host Bonita yang berada di Granada, Spanyol. Dia ini merupakan karakter kunci dan karakter penting di dalam film Memories of Alhambra. Dia merupakan kakak dari pembuat game yang diperebutkan di dalam drama ini, yaitu Jung Se-jo. Yang ketiga ada Min Ji-won yang merupakan asisten dari Yo Jin Woo. Nah, karakter keempat yaitu Park Hoon, teman seperjuangan Yo Jin Woo untuk membangun perusahaan yang bergerak di bidang investasi tersebut, dan dia merupakan salah satu CEO-nya yang di bagian IT. Namun dia merasa dikhianati oleh Yo Jin Woo dan ayahnya, sehingga dia menjadi rival Yo Jin Woo dalam memperebutkan lisensi game AR yang dibuat oleh Jung Se-jo. Nah, itulah tadi 4 karakter penting yang ada di dalam film ini. Kisah dari film ini yaitu tentang perebutan lisensi game yang dibuat oleh Jung Se-jo. Game AR yang benar-benar realistis banget. Bahkan pada saat luka,
rasa sakit dari luka yang ditimbulkan itu benar-benar terasa. Eugene Wo mendapatkan telepon misterius dari seorang pemuda, dan pemuda tersebut bernama Jung Sejo. Dan saat dia menelepon Eugene Wo, Jung Sejo dalam keadaan ketakutan, seperti ada orang yang mengikuti dia dan mengincar nyawanya. Dia menelepon Eugene Wo untuk bertemu dan membicarakan masalah pembelian lisensi gamenya. Jung Sejo meminta kepada Eugene Wo untuk segera berangkat ke Granada dan bertemu dengan dia langsung, tepatnya di Hostel Bonita, Spanyol. Ternyata tidak hanya Eugene Wo yang sedang mengejar lisensi game itu. Teman baiknya sendiri, Park Hoon, yang merasa dikhianati oleh Eugene Wo juga sedang berada di Granada untuk mengejar lisensi game tersebut. Nah, disinilah cerita mulai berkembang dan semakin seru, di mana Jung Sejo mendadak hilang dan Eugene Wo bersama Park Hoon temannya bermain di dalam game yang sama, dan klimaksnya terjadi pada saat Park Hoon dibunuh oleh Eugene Wo di dalam game tersebut. Ternyata pada saat Eugene Wo membunuh Park Hoon, pada realitasnya Park Hoon benar-benar mati. Wow, this is true reality and also scary. Setelah Park Hoon mati, ternyata dia menjadi salah satu NPC di dalam game tersebut. Jadi setiap Eugene Wo masuk ke dalam game tersebut, dia akan bertemu dengan Park Hoon yang mengejar Eugene Wo untuk dibunuh. Wow, ceritanya makin horor. Akhirnya Eugene Wo sadar bahwa dia tidak bisa mengelak untuk masuk ke dalam game ini. So, nggak ada pilihan lain buat Eugene Wo untuk memainkan game ini dan terus meningkatkan levelnya agar dia bisa selamat dari pengejaran Park Hoon, di mana Eugene Wo selalu secara mendadak masuk ke dalam game tanpa dia sadari. Nah, pada saat dia mencapai level 90, dia mendapatkan sebuah pesan dari master yang merupakan pembuat dari game ini, yaitu Jung Sejo. Setelah memasuki level 90, Eugene Wo harus menyelesaikan dungeon terakhir yang benar-benar sulit. So guys, I don't wanna give you a lot of spoiler for this drama because ini bisa menghancurkan rasa penasaran kalian terhadap game ini. Jadi kalian yang peminat game, ini merupakan drama yang benar-benar bagus banget. Dan di sini kita bisa belajar bahwasannya bermain game terlalu lama juga bisa membunuhmu. Mungkin itu ya salah satu pesan dari game ini. So guys, sampai di sini dulu review kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan memberikan like serta berkomentar di bawah ini jika kalian mempunyai request apa yang ingin aku review, baik itu makanan, drama, ataupun juga game. So, see ya!